Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Bulukumba, yang kami hormati Bapak Muhalis Bebang, MPD selaku fasilitator guru penggerak angkatan 11, kemudian Bapak Herman S, MPD selaku pengajar praktik, serta rekan-rekan guru peserta webinar praktik baik pada malam hari ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita di tempat ini dalam rangka kegiatan praktik baik menerapkan budaya positif di sekolah. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar berbagi praktik baik, mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dua perkataan dari Bapak Kepala SMK 3 Bulukumba sekaligus membuka kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Kepala SMK Negeri 3 Bulukumba, waktu dan layar kami persilakan dengan hormat. Mikrofonnya Ibu Pes. Iya, kedengaran? Iya. Oh iya. Kedengaran Bu, silakan. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator Guru Penggerak Angkatan 11 ya. Saya hormati. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik Angkatan 11. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru-guru hebat yang bergabung pada kegiatan pada malam hari ini, dan terkhusus Ibu dan Ira yang alhamdulillah sebentar lagi akan melakukan sebuah proses diseminasi budaya positif yang menjadi sebuah bagian daripada tugas menjadi guru penggerak. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan webinar berbagi praktik baik pada malam. Dan tak lupa kita panjatkan salam dan taslim atas bimbingan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang manah menjadi contoh suri teladan kepada kita semua demi cita-cita keislaman yang halal pada hari ini kita masih terapkan. Jadi mungkin sebelum saya lihat di Zoom ada guru saya bergabung, Pak Ali Imran. Salam hormat guru. Ya, izin. Ya. Jadi terkait itu saya kira hanya sebentar saja karena sebentar lagi juga pas jam 8 saya juga melakukan Zoom terkait di PKP juga. Juga di sini melakukan kegiatan yang sama. Ya. Jadi saya rasa pada kegiatan malam hari ini sebuah hal positif yang kita lakukan. Bagaimana Bapak dan Ibu guru selaku menjadi calon guru penggerak, tentunya ini menjadi sebuah calon-calon pemimpin
untuk masa depan pendidikan kita untuk hari ini. Jadi sebuah respon-respon positif untuk Bapak dan Ibu, terkhusus teman-teman yang sudah berjuang untuk mencapai gelar guru penggerak. Tentunya hal ini tidaklah mudah, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, baik dari segi waktu, keluarga yang harus sedikit disisipkan, dikurangi waktunya demi sebuah proses perubahan-perubahan positif demi kemajuan pendidikan kita, demi mencerdaskan anak bangsa agar menjadi sebuah tanggung jawab yang akan kita lakoni, yang menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab kita tentunya. Tentunya guru penggerak ini itu adalah sebuah pilihan hidup, dan tentunya tidak semua orang memiliki kesempatan itu untuk bagaimana berproses dalam guru penggerak. Tentunya ini adalah sebuah hal, guru-guru yang hebat yang masuk di situ tentunya. Iya. Karena kenapa? Saya secara pribadi pernah mendaftar di guru penggerak, tapi alhamdulillah sampai hari ini belum terakomodir. Ya. Jadi tentunya ini menjadi sebuah prestasi terus buat adinda saya, Ibu Andi Ira, teruslah berproses melakukan sebuah inovasi pembelajaran, karena jujur saja bahwa Bapak fasilitator dia adalah salah satu guru yang terbaik di antara yang baik di sekolah kami. Tentunya bimbingannya, arahannya tentu kami sangat harapkan demi sebuah kemajuan untuk sekolah SMK 3 secara khusus dan sekolah secara tentunya diseminasi budaya ini tentunya berbagi sebuah ruang untuk berbagi praktik baik, memberikan sebuah informasi yang tentunya menjadi hal-hal positif untuk kita semua. Jadi saya kira hanya itu yang menjadi pengantar dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini itu bisa bernilai ibadah, dan tentunya sumber-sumber berbagi pengetahuan pada malam hari ini tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan pada malam hari ini. Jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar praktik baik dengan tema menciptakan budaya positif di sekolah, bagian daripada tugas dari guru penggerak angkatan ke-11 atas nama Ibu Andira SPDI GR, saya buka dengan hormat. Ya, resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin karena kami akan melaksanakan Zoom di ruang yang lain. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak juga, Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk membuka kegiatan webinar praktik baik kami pada malam hari ini. Semoga dengan adanya motivasi dan semangat dari Bapak Kepala SMK Negeri 3 Bulukumba pada malam ini menambah semangat kita untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada Ibu Andi Iramurti SPDI GR selaku pemateri pada malam hari ini untuk membawakan webinar berbagi praktik baik, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah dengan tema memperluas wawasan kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan ini saya persilakan dengan hormat kepada Ibu Andi Iramurti. Waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang sudah bergabung pada kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesehatan kembali dalam kegiatan ini untuk memperluas wawasan kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, baik, langsung saja minta tolong Pak Fasil slide-nya. Ya, jadi kegiatan kita pada malam hari ini yaitu tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan apa itu budaya positif. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai atau suatu perbuatan, pembiasaan yang berpihak pada murid yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ya, adapun alur dari materi kita pada malam hari ini tentang budaya positif yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori positif tentang hukuman, penghargaan dan restitusi, adanya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal sesuai dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Perubahan paradigma. Ya, di sini ada wacana Bapak Ibu, ya diumpamakan kita mengepal tangan kita. Ya, kira-kira kalau kita mengepal tangan kita, di sini perumpamaannya kita dan teman melakukan kegiatan. Cobalah buka. Kita sebagai bagian A mengepalkan salah satu tangan dan coba kita bayangkan apakah kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan kita. Kemudian kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga kita karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Kemudian rekan kita akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan kita. Teman kita tersebut akan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, bahkan menggoda, menggelitik, dan menawari kita uang agar kita bersedia membuka kepalan tangan kita. Ya, tentang perubahan paradigma. Ada pertanyaan di sini, yaitu apakah kita akan membuka kepalan tangan kita dan apa alasannya? Kemudian apakah kita akan tetap menutup kepalan tangan kita dan apa alasannya? Dan dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Mungkin bisa Bapak Ibu salah satunya ada yang bisa menjawab kira-kira kalau kita sedang mengepal tangan kita dengan benda yang sangat berharga, kira-kira kita akan membuka atau tetap menutupnya? Ya, minta tolong Bapak Ibu ada yang bisa berkomentar? Ya. Kira-kira kita mengangkat tangan atau kita tetap mengepal tangan kita atau Bapak Ibu tetap membukanya sesuai dengan permintaan teman? Ada yang bisa Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Hesti. Iya, kalau saya Bu pribadi tentu akan tetap menggenggam tangan saya karena apa yang saya genggam sekarang ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat saya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu atas tanggapannya. Ya, yang lain ada yang lain Bapak Ibu? Ya, silakan boleh raise hand. Ya, apakah tetap mempertahankan tangannya atau melepaskan? Ya, Ibu Sri, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Sebelumnya saya mohon izin karena menutup kamera. Ya, silakan. Iya, jadi kalau menurut saya juga mungkin jawaban saya juga sama Ibu Hesti. Saya akan tetap mengepalkan tangan saya dan saya tidak akan membukanya karena apa yang saya genggam itu merupakan suatu barang berharga yang saya miliki dan tidak boleh diambil oleh orang lain. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Ya, satu lagi dari Pak Iqbal, silakan Pak. Ya, Pak Iqbal yang resen tadi. Ya, silakan Pak Iqbal. Mic Pak. Mic-nya Pak. Ya, mungkin faktor jaringannya. Nah, saya lanjut saja. Tapi Pak slide-nya. Ya, jadi ini ya, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Ya, ternyata jawabannya itu adalah diri kita sendiri ya. Apa tadi yang disampaikan oleh Bu Hesti dan Ibu Sri, ya, bahwa kita itu adalah pemegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Ya. Lanjut Pak. Ya, ini menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, selanjutnya beliau menjelaskan, beliau adalah seorang psikiater dan pendidik. Kemudian menjelaskan bahwa di kemudian hari berkembang dan dinamakan Choice Story, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Ya, di sini dijelaskan bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan suatu karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, bila kita ingin membuka kemajuan perlahan, ini menurut Stephen, ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, di sini ada gambar Bapak Ibu di sampingnya tapi mungkin agak kecil. Itu tentang stimulus respon dan teori kontrol. Ya, tentang realitas kebutuhan kita dan realitas kebutuhan kita yang berbeda. Ya, ada perbedaan antara stimulus, respon dan teori kontrol di dalam tabel. Dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, ya, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada satu bujukan gagal, sedangkan teori kontrol, kolaborasi, dan konsisten menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol, model berpikir menang. Ya, tidak ada menang kalah ya. Ya, lanjut. Disiplin positif. Makna disiplin positif di sini adalah menjadikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dalam diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal dalam diri kita, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita.
Ya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Ya, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Ya, kita bisa lihat bersama Bapak Ibu, di sini ada sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, lanjut Pak. Ya, nilai-nilai kebajikan. Ya, bisa dilihat bersama dalam layar. Ya, ada rasa toleransi, ya, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ya, menurut The Seven esensialnya, ya, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ya, yang kedua adalah materi kita teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ya, ini ada pertanyaan Bapak Ibu, boleh minta tolong ada yang bisa menjawab. Kira-kira dalam kehadiran kita tepat waktu di kelas, apa yang mendasari kita datang tepat waktu? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Anti, ya silakan. Iya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sebagai seorang guru, saat saya hadir mengajar kelas tepat waktu, pastinya saya akan merasa lebih bersemangat. Kemudian saya memberikan contoh positif kepada peserta didik saya. Ya, biasanya kan guru yang menginginkan peserta didiknya untuk hadir tepat waktu, tapi sebaliknya gurunya yang datang belakangan. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu motivasi bagi peserta didik kita untuk mencontoh apa yang telah kita lakukan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi yang mungkin dari Pak Usman tadi yang resen, silakan. Ya, silakan Pak. Ya, tidak ya. Oh ya, Pak Iqbal. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, jelas suaranya Pak, silakan. Ya, alhamdulillah. Iya, jadi menurut saya itu berawal dari kebiasaan kita. Kalau kita selalu mendisiplinkan diri kita, insya Allah, karena itu adalah sebuah amanah dan itu adalah harus kita pertanggungjawabkan. Jadi tergantung dari pembiasaan kita. Kalau pembiasaan kita ini sudah melekat pada diri kita bahwa itu adalah sebuah amanah dan amanah itu adalah tanggung jawab. Saya yakin dan percaya kalau kebiasaan itu yang kita terus lakukan, maka kita akan melakukan suatu tanggung jawab khususnya di tepat waktu pada saat kita melakukan kegiatan itu sendiri. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya dan Ibu. Jadi kembali lagi ya, motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasinya. Yang pertama itu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman.
Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, seperti tadi yang dipaparkan oleh Ibu Anti dan Pak Iqbal, bahwa itu merupakan kesadaran yang datang dalam diri kita, karena sudah kebiasaan kita datang tepat waktu, maka itu bisa dijadikan contoh teladan bagi murid-murid kita. Seperti itu. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi ini ada motivasi yang datang dari dalam dan ada motivasi yang datang dari luar. Yang eksternal untuk menghindari tidak nyamannya itu karena hukuman, ya apa yang akan terjadi kira-kira apabila saya tidak melakukannya. Kemudian masih dalam motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau misalkan mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, ya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan motivasi internalnya itu yang dalam diri kita, ya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Lanjut. Ya, Bapak Ibu boleh dilihat di layar masing-masing. Di sini ada beberapa tindakan ya. Boleh minta tolong dijawab kira-kira untuk tindakan yang pertama, ini masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah selesai kelas untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ya, dari kelima tindakan ini kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Boleh silakan raise hand untuk menanggapi. Ya, silakan Ibu Anti. Iya, terima kasih. Jadi menurut saya di antara 5 poin ini ada yang termasuk hukuman dan ada juga yang termasuk dengan konsekuensi. Kalau yang pertama itu menurut saya itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua itu adalah konsekuensi. Kemudian poin yang ketiga itu hukuman. Kemudian yang keempat itu hukuman juga, dan yang terakhir itu adalah konsekuensi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu tanggapannya. Ya, boleh kita lanjut Pak selanjutnya. Ada jawaban di selanjutnya ya. Ya ini ya, sesuai tadi sama yang dipaparkan oleh Ibu Anti, bahwa yang pertama itu merupakan suatu hukuman, dan yang kedua itu adalah suatu konsekuensi atas apa yang diperbuat oleh murid. Kemudian yang ketiga itu adalah hukuman, dan yang keempat adalah hukuman, dan yang terakhir itu merupakan konsekuensi. Tapi Bu Fat di off kan suaranya, suaranya. Ibu Fatma. Ya, jadi Bapak Ibu, saya kembali tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Jadi hukuman itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu tiba-tiba tanpa suatu perencanaan. Sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana dan sudah kita sepakati dengan murid kita. Sedangkan restitusi sendiri adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari setiap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, di sini ada ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak murid kita itu dia tidak merasa bukan untuk membuat mereka merasa bersalah, tapi mengajarkan mereka tentang suatu kesalahan yang diperbuat. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga,
sebagai tawaran bukan paksaan kepada murid. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri murid itu sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, di sini di layar bisa kita lihat tentang identitas gagal dan identitas sukses itu sendiri. Ya, ternyata Bapak Ibu, kalau misalkan hukuman itu berlaku bagi murid, tapi itu masuk dalam identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu masuk ke dalam disiplin, dan dia masuk ke dalam identitas sukses. Di dalam layar bisa dilihat di situ, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan, murid, anak merasa tersakiti, perilaku pasif atau agresif yang meningkat, ya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya perilaku hanya pada sebuah institusi, dan sebagainya ya. Kemudian konsekuensinya, kalau masalah konsekuensi di sini, identitas suksesnya itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan pengikutan peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi sendiri merupakan suatu pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah bisa terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya, di sini ada contoh apa yang kamu yakini, ini contoh restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, ini ada selanjutnya Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar memperoleh sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfico. Ya, penghargaan itu dikatakan sama dengan hukuman. Nah, di sini ada yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu sama dengan penghukum. Ya, penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan mengurangi ketepatan. Hasil, anak-anak yang mendapatkan penghargaan, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Penghargaan menurunkan kualitas. Hasil kerjanya itu akan menurun.
Penghargaan mengurangi ketepatan. Hasil anak-anak yang mendapatkan permen, misalkan ini contohnya sebuah permen ya, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Penghargaan penghukum. Penghargaan penghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ya, lanjut keyakinan kelas. Ya, jadi di sini bagaimana kita membentuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, Bapak Ibu ada yang bisa memberikan komentar kenapa kita tidak membentuk peraturan kelas saja? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Ya, boleh resen Bapak Ibu? Ya, silakan. Ada yang bisa memberikan komentar? Ya, kira-kira di dalam kelas kita baiknya membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas saja. Bapak Ibu, ya silakan yang mau menanggapi. Ya silakan Pak Iqbal, saya persilakan. Mic-nya Pak. Di-on-kan mic-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, jelas suaranya Pak. Iya, sudah jelas Pak, silakan. Iya. Ya, saya lanjut Bapak Ibu ya. Tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Saya lebih cenderung membuat kesepakatan di dalam kelas pada saat kita Iya, jadi kalau saya pribadi Ibu guru gitu, kita sudah memahami betul bahwa kalau kita pada saat melakukan yang namanya proses pembelajaran di kelas, otomatis untuk mempermudah mengetahui wawasan berpikirnya itu anak-anak, saya lebih cenderung membentuk kelompok di dalam menerima proses pembelajaran itu supaya kita ini guru lebih mudah dan cepat mengetahui bahwa anak di kelompok inilah yang aktif melakukan suatu proses karena kalau tidak dibentuk kelompok begitu kan tertentu anak-anak yang mau bicara. Nah, tapi kalau kita bentuk kesepakatan kelas, saya kira kesepakatan dalam melakukan suatu proses pembelajaran itu yang harus disepakati sebelumnya. Karena kalau kita tidak membentuk kesepakatan begitu, maka proses pembelajaran itu tidak akan berjalan sesuai dengan koridor-koridor yang kita sudah berikan kepada anak-anak. Tapi kalau sudah ada kesepakatan, itu adalah sebuah pegangan antara siswa dan guru. Tetap kita mengikuti tentang kesepakatan yang telah disepakati. Saya kira itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapaknya Pak atas komentarnya. Jadi saya lanjut tentang keyakinan dan peraturan kelas itu sendiri. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak. Ya, Mike tatabe dulu Pak Iqbal, Mike tak. Ya, keyakinan kelas hendaknya. Ya, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua murid di kelas.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa mereview, merefleksi kembali apakah tetap pada keyakinan yang sudah kita sepakati atau bisa dirubah atau ditambah atau dikurangi. Seperti itu ya mengenai keyakinan kelas. Ya, jadi ini saya kemarin di awal pembelajaran membuat keyakinan kelas dengan murid saya. Ini sebagai sampel saya mengambil keyakinan kelas dari kelas 10 NKPI dan anak-anak di sini membuat keyakinan bahwa mereka akan saling menghargai dan berkata yang sopan, kemudian disiplin waktu, baik waktu hadir ke sekolah maupun masuk dalam proses pembelajaran, kemudian bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas, peduli dengan teman, jujur dan mandiri serta menjaga kebersihan kelas, baik dalam proses pembelajaran maupun setelahnya. Ya, lanjut kebutuhan dasar manusia. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi apa saja kebutuhan dasar manusia? Bisa kita lihat Bapak Ibu, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita berusaha untuk mempertahankan hidup. Dan yang kedua kita membutuhkan kasih sayang, cinta, dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga kita butuh kebebasan. Yang keempat kita butuh kesenangan. Dan yang kelima kita butuh penguasaan. Ya lanjut mengenai posisi kontrol. Ya jadi ada posisi kontrol bagi seorang guru. Di sini Bapak Ibu saya langsung baca dari kesimpulannya ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya, kelima posisi kontrol tersebut adalah baik sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan sebagai manajer. Ya, seorang penghukum, ini bagian yang pertama Bapak Ibu, seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kemudian kamu selalu saja salah. Ini adalah perkataan dalam posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya dalam satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri dengan menghukum. Dan hasilnya apa Bapak Ibu? Ya, hasilnya itu murid kemungkinan marah, dendam, dan bersifat lebih agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya, dia akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya, ini kalau misalkan anak-anak itu memiliki rasa dendam kepada gurunya. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru di sini adalah guru pembuat merasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut, membuat rasa bersalah agar menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Terkadang kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Ya, jadi emosi tersebut bisa membuat murid
akan memiliki perasaan menumbuhkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba biasa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri bahkan orang lain karena mereka memendam perasaannya. Lanjut ke posisi kontrol yang ketiga adalah guru sebagai teman. Ya, biasanya kalau guru sebagai teman ini dia tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Dengan kata-kata, ayo bantu demi Bapak ya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ya, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya dan tidak mau lagi berusaha. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja kalau negatifnya itu, murid kita akan tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lainnya dari posisi teman, ya adalah dia akan merasa bahwa guru tersebut akan menyuruhnya dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Jadi itu adalah salah satu faktor negatifnya. Ya, guru sebagai pemantau. Dalam posisi pemantau di sini, ya menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, terkadang pernyataannya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Hasilnya apa? Yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Dan yang terakhir ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer di sini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, seorang manajer terkadang berkata begini, apa yang kita yakini, kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Tugas seorang manajer di sini bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik atau kuat. Hasilnya apa Bapak Ibu? Bisa kita lihat bersama bahwa murid menyadari sendiri apa saja kesalahan yang telah dia lakukan atau keyakinan kelas yang dilanggar. Selain itu, murid juga dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, di sini beberapa contoh perkataan guru, mulai dari perkataan guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Lanjut, Pak. Ya, segitiga restitusi. Ya, di sini ada segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ciri-ciri restitusi.
Ya, ciri-cirinya Bapak Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, restitusi adalah tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana tahapan penerapan segitiga restitusi? Ya, dalam penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal kepada ke identitas sukses. Kemudian validasi tindakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kekuatan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Dalam menanyakan keyakinan kelas, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya, ini ada contoh video Bapak Ibu, saya melakukan tindakan restitusi kepada salah satu murid saya di sekolah. Ya, suaranya enggak muncul ya. Suaranya, Pak. Ya, jadi di sini ada percakapan saya dengan murid saya. Ini murid saya melakukan pelanggaran pada saat ada kegiatan rapat di sekolah. Ternyata murid saya ini membolos. Ini suaranya kenapa enggak muncul ya? Ini ada suaranya di dalam video Bapak Ibu. Ya, jadi di sini saya berusaha menstabilkan identitas murid saya dengan menanyakan apakah tindakannya itu benar. Ya, jadi saya melakukan tindakan menstabilkan keadaan di sini dengan menanyakan kepada murid saya tindakan apa yang sudah dia lakukan. Ya, dan apakah perbuatan tersebut baik atau tidak. Ya, dan saya memvalidasi tindakan yang salah. Ya, saya menanyakan kembali kepada murid saya tindakan yang dilakukannya itu apakah bagus sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau tidak. Ya, saya membuat memvalidasi tindakan anak murid saya di sini. Ada suaranya. Ya, dan yang terakhir saya menanyakan keyakinan kembali kepada murid saya. Ya, apakah masih ingin melakukan perbuatan yang dilakukan tersebut dengan membolos pada saat guru sedang rapat atau tidak. Dan saya menanyakan solusinya apa jika Bapak Ibu guru rapat kembali, apa yang dia lakukan. Dan jawabannya murid di sini akan belajar mandiri dan mengajak temannya berdiskusi. Ya, jadi ini video pendek saya tentang kegiatan restitusi yang saya adakan di sekolah. Ya, kesimpulannya Bapak Ibu, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan hal ini, diharapkan semua warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Dan jika suatu saat ada kondisi di mana murid berperilaku tidak pantas atau melanggar keyakinan kelas, maka perlu dijalankan pendekatan disiplin positif yang dinamakan restitusi. Ya, terima kasih. Salam guru penggerak. Ya, mari kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Andi Ira Murti atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita terkait bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi tadi sudah banyak membahas tentang restitusi,
kesepakatan kelas, kemudian bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru kepada siswa kita. Nah, tentu rekan-rekan sesama guru pada malam hari ini, setelah pemaparan materi tadi tentu muncul, mungkin ada pertanyaan yang mungkin muncul setelah pemaparan materi tadi, atau mungkin bisa juga dalam tanda kutip kita sharing terkait permasalahan yang mungkin saja pernah kita alami terkait budaya positif ataupun terkait restitusi ataupun bagaimana posisi kontrol. Nah, untuk itu saya mempersilahkan kepada rekan-rekan sekalian untuk mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan terkait materi yang dipaparkan oleh pemateri kita, dalam hal ini Ibu Andi Ira. Oleh karena itu saya mempersilahkan kepada rekan-rekan untuk raise hand yang ingin bertanya ataupun sharing permasalahan-permasalahan yang mungkin pernah kita alami. Ya, saya persilakan kepada rekan-rekan. Ya, Ibu Esti izin minta tolong diambil gambar di, karena saya di HP KB. Oh iya, nanti mungkin bisa rekan-rekan meng-open kamera dulu sejenak. Tapi kalau tidak bisa juga enggak apa-apa, nanti saya langsung saja ambil gambarnya. Iya, untuk dokumentasi ke Bu KB. Iya. Jadi sekali lagi saya mempersilakan kepada rekan-rekan yang mungkin ingin bertanya ataupun sharing terkait penerapan penerapan budaya positif di sekolah. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi, yang ingin bertanya atau sharing-sharing. Dan di kolom chat saya siapkan link untuk absensi. Ya, bisa diisi Bu. Ada link absensinya di kolom chat. Sedikit P. Kalau tidak ada boleh ditutup. Kalau tidak ada, jelas nikah. Iya, saya persilakan kepada Bapak Agus Salim untuk mengajukan pertanyaannya ataupun sharingnya. Saya persilakan kepada Bapak. Ya, silakan Pak Ketua. Ya. Terima kasih banyak Ibu Andi Ira Murti sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon maaf Ibu Andi Ira baru bergabung di ruang room tak malam ini karena kebetulan ada acara keluarga di kampung ini, Bu Andi Ira. Oh iya Pak, Ya. silakan. Ya Bu Andi Ira. Jadi apa yang hari ini Ibu Andi Ira lakukan sangat baik ya, pengimbasan budaya positif yang dilakukan di sekolah Ibu Andi sekolah Ibu Andi Ira Murti. Pengimbasannya tentang budaya positif yang berkaitan dengan keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas adalah seperangkat aturan yang telah disepakati bersama oleh siswa dan guru dalam menerapkan keyakinan kelas. Jadi kita sebagai tenaga pendidik perlu menanamkan sikap disiplin positif kepada siswa kita agar sikap patuh terhadap aturan karena keyakinan diri sendiri, bukan karena takut dihukum atau ingin mendapatkan pujian atau hadiah dari orang lain. Nah, keberhasilan penerapan disiplin positif
itu sangat dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar siswa. Dalam penerapan budaya positif itu guru berperan aktif ya dalam perilaku dan tindakan dari siswa kita. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Andi, bagaimana cara membuat murid tidak lupa akan keyakinan yang sudah mereka buat atau sepakati, serta bagaimana strategi yang tepat agar murid dapat melaksanakan keyakinan secara konsisten. Ya, jadi bagaimana cara membuat murid agar tidak lupa akan keyakinan yang sudah mereka buat atau sepakati, serta bagaimana strategi yang tepat agar murid dapat melaksanakan keyakinan secara konsisten. Terima kasih Bandi atas kesempatannya. Terima kasih sudah diberikan ruang untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Esti langsung saja, jadi Ibu moderator. Ya, jadi langsung saja Bu Andira, ambil alih. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya, bagaimana membuat murid kita agar tidak lupa dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kalau saya telah terapkan di sekolah saya Pak, yaitu setiap masuk di awal pembelajaran, saya selalu mengingatkan kembali di awal pembelajaran tentang keyakinan kelas yang sudah saya dan murid sepakati. Jadi di setiap awal pertemuan itu mengingatkan kembali kepada murid tentang kesepakatan kita. Kemudian strateginya yang saya lakukan kembali agar murid itu lakukan adalah dengan saya juga melakukan kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Contohnya seperti ini, saya membuat kesepakatan tentang penggunaan HP di kelas, boleh menggunakan dengan syarat izin dulu. Jadi itu saya terapkan juga kepada murid dengan memberikan contoh seperti itu. Ketika HP saya pada saat sedang mengajar dan HP saya sedang berdering, saya tetap meminta izin kepada murid saya apakah saya boleh mengangkat atau tidak. Ya, jadi saya kembali memberikan contoh kepada murid tentang pengaplikasian dari kesepakatan atau keyakinan kelas itu sendiri. Dan terkadang di akhir pembelajaran saya memberikan refleksi kembali kepada murid apakah kesepakatan, apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat tersebut kita tambahkan atau ada yang mau diganti atau dikurangi dari keyakinan kelas tersebut. Ya, jadi kita memberikan kembali kesempatan kepada murid tentang keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat di awal pembelajaran tadi. Apakah ada yang ingin diubah ataukah ada yang ingin dikurangi dari keyakinan tersebut. Jadi strateginya itu Pak dengan memberikan contoh teladan lagi kepada murid kita dan kembali setiap masuk dalam pembelajaran mengingatkan kembali kepada murid kita tentang keyakinan yang sudah kita sepakati. Seperti itu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bandera atas jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak penanya atas bagaimana jawaban dari Bu Andira. Terima kasih Bu moderator Ibu Hesti atas dan Ibu Andira atas penjelasannya yang sangat baik ya. Saya sudah sangat jelas pemaparan dari Ibu Andi Ira Murti. Saya ingin menyapa Bapak Pak Muhalis, fasilitator kami yang ada di kelas 032 yang malam ini setia mendampingi Bu Andi Ira Murti dalam ruang rumit di penerapan budaya positif. Beserta ada juga Bapak Herman sebagai pengajar praktik kami. Jadi saya sekedar informasi, saya dan Ibu Andi Ira merupakan calon guru penggerak di kelas 032 bersama dengan Ibu Sri Wahyuni yang sempat hadir juga dan Pak Ali Imran. Semoga kegiatan malam ini, kegiatannya Bu Andi bisa dilancarkan dan dimudahkan dalam sehingga proses penyelesaian sebagian dari tugas dari CGP bisa terselesaikan dengan baik. Ya, sehat selalu Pak Muhalis.
Bapak fasilitator andalan kami. Terima kasih Bu Andira, terima kasih Bu Terima kasih Kak. sebagai moderator malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Saya lihat Ibu Atri ada yang meng-raise hand. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan. Saya persilakan kepada Ibu Atri untuk mengambil alih mic-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi yang disampaikan Ibu Andira tadi sangat menarik dan saya ada ada pertanyaan. Jadi misalnya di sekolah itu sudah ditentukan tata tertib atau peraturan, sedangkan di kelas itu murid lebih meyakini keyakinan kelas. Apakah peraturan sekolah itu bisa diganti dengan keyakinan sekolah? Dan bagaimana jika warga sekolah kurang menyetujui? Bisa diulang Bu, saya putus-putus. Ya. Kan di sekolah sudah mempunyai tata tertib tertentu atau peraturan tertentu, sedangkan di kelas itu murid lebih meyakini keyakinan kelas. Apakah peraturan sekolah bisa diganti dengan keyakinan sekolah? Ya. Ya, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi mungkin intinya di sini apakah peraturan kelas ini bisa mungkin lebih diperluas lagi menjadi peraturan sekolah mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada Ibu Andira untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan ini. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Atri atas pertanyaannya. Jadi saya kembali lagi tentang peraturan sekolah kita. Saya rasa kalau peraturan-peraturan di sekolah itu bisa ya, tergantung semuanya kolaborasi dari Bapak Ibu guru, apakah kita ingin mereview kembali, merefleksikan kembali peraturan yang sudah ada di sekolah, atau kita ingin mengubahnya kembali. Ini bisa kita lakukan kalau misalkan ada kolaborasi dari Bapak Ibu guru sekalian, apakah tetap pada peraturan yang di awal, ataukah kita ubah dengan melibatkan murid kembali dalam peraturan atau keyakinan sekolah. Ya, jadi intinya ada kolaborasi dari Bapak Ibu guru dan pimpinan ya, utamanya apakah ingin direfleksi kesepakatan sekolahnya atau bagaimana. Ya, kalau saya rasa kalau ada persetujuannya itu kita bisa mengubah dengan melibatkan murid kembali dalam peraturan atau keyakinan sekolah, seperti itu. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin saya bisa kembalikan lagi kepada Ibu Atri terkait jawaban dari Bu Andira. Atau mungkin ada tanggapan lanjutannya. Ya, Ibu Atri. Iya, atau mungkin bisa lanjut lagi, ada lagi rekan yang mengangkat tangan, Ibu Irianti. Saya persilakan kepada Ibu Irianti untuk mungkin ada tanggapan atau pertanyaan untuk pemateri kita pada malam hari ini. Iya, terima kasih banyak Ibu untuk kesempatan yang kesekian kalinya. Luar biasa pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Andi Ira Murti. Saya juga mendapat banyak pelajaran dan pengalaman dari materi malam. Ingin saya ajukan pertanyaan mengenai pengalamannya Ibu Andi Ira dalam penerapan keyakinan kelas tersebut. Karena kan saya pastinya keyakinan jadi pengalaman Ibu kelas ini, apakah ada tantangan atau hambatan yang Ibu
dapatkan pada saat penerapan keyakinan kelas tersebut. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Bu Irianti atas pertanyaannya. Jadi mungkin inti dari pertanyaannya bahwa mungkin Ibu Andira bisa sharing pengalaman ketika membuat kesepakatan kelas dengan siswa-siswa kita, kemudian dalam proses pembuatannya itu kira-kira apa tantangan atau hambatan yang dihadapi. Seperti itu mungkin. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Andira untuk berbagi pengalamannya. Silakan Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepsek atas pertanyaannya. Dan terima kasih kembali kepada Pak Fasil. Ya, ada tambahan komentar di kolom chat bahwa untuk peraturan kelas itu kesepakatan antara Dewan Guru, sedangkan untuk peraturan kesepakatan di kelas itu adalah antara murid dengan murid dengan gurunya. Jadi saya kembali ke pertanyaannya Ibu Anti tadi mengenai tantangan dan hambatan pada saat membuat peraturan di dalam keyakinan dalam kelas. Ya, kalau dalam peraturan bersama dengan murid, alhamdulillah diterima dengan baik kepada murid dalam membuat keyakinan bersama. Ya, jadi pada saat saya memberikan pemaparan kepada anak-anak, baik anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin membuat kesepakatan dengan kalian terkait pembelajaran yang akan Ibu bawakan selama 1 tahun ke depan. Jadi dalam hal ini saya tidak mengalami hambatan kepada murid pada saat melakukan kesepakatan. Dan ya, karena murid juga sudah bisa mengeluarkan pendapatnya tentang apa saja kesepakatan yang akan ingin dilakukan bersama. Dan yang mungkin saya tanya hambatannya tantangannya di sini yaitu kalau hambatan tidak ada, tantangannya itu adalah bagaimana saya membuat murid konsisten. Ya, jadi tantangan saya di sini konsisten terhadap kesepakatan yang sudah kita buat di awal. Ya, jadi hambatannya itu tadi anak-anak menjalankan, tapi tantangannya saya di sini Bu, bagaimana saya bisa membuat anak-anak saya tetap konsisten menjalankan kesepakatan yang sudah kita jalankan di awal, disepakati di awal pembelajaran tadi, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu Andira. Saya kembalikan kepada Ibu Irianti. Apakah ada tanggapan lagi atau bagaimana? Saya kembalikan kepada Ibu Irianti. Ya Ibu, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya sangat puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Andi Iramurti. Karena saya cuma penasaran dengan kan beda dunianya SD dengan dunianya SMA atau SMK. Iya. Jadi saya cuma ingin tahu saja pengalamannya Ibu pada saat Ibu menerapkan keyakinan kelas tersebut. Ya, jadi mungkin dari saya sudah cukup Ibu. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Tetap sehat, sukses selalu. Jangan berhenti bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kepsek, andalan. Terima kasih Bu. Baik, mungkin masih ada rekan yang ingin bertanya ya, Pak Ali Imran. Saya persilakan Pak. Ya, makasih banyak Ibu Moderator, Bapak Fasilitator andalan, saya hormati Dinda saya, Kepala Sekolah SMK, sekaligus guru saya juga. Dinda saya Andi Ramurti sebagai presentasi dalam kegiatan forum Maya malam ini, dan teman-teman yang lain yang saya sebut satu-satu. Ya, mohon maaf saya baru muncul, saya izin tadi dari luar. Iya. Jadi sepintas saya dengar apa yang disampaikan, tetapi alhamdulillah beberapa menit ini alhamdulillah saya bisa gabung. Menyambung tadi Ibu Irianti, Ibu Kepsek tadi, saya mendengar sedikit bahwa ada dunianya yang berbeda antara guru SD dengan guru
SMA. Iya, sebenarnya ini juga yang ingin saya minta klarifikasi dengan Ibu Andi Ira, Dinda saya. Ada dua sebenarnya. Kalau dalam hal pendidikan setara dengan SMP 9 tahun wajib pendidikan, dan SMA sebenarnya kan di SMA itu kan pendidikan andragogik, masuk pada pendidikan itu ada atau pendidikan orang dewasa, sehingga bagi saya memang butuh pendekatan yang multi pendekatan lah. Ya, kalau kami di SD SMP saya pikir ya enggak. Memang pendekatannya ke pendekatan pedagogik. Ya. Itu tadi sekaitan dengan pendekatan andragogik ini. Mungkin bisa berbagi tips karena saya jujur waktu saya sebenarnya sebelum menjadi guru saya lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang pendidikan orang dewasa. Nah, pengalaman saya pada saat saya jadi guru, tiba-tiba ketika saya mengajar, malah siswa saya mengatakan bahwa, Pak, saya tidak tahu apa yang kita maksud karena cara menyampaikannya ya mungkin seolah-olah kami tidak sadar bahwa yang kami hadapi ini adalah masih setingkat pendidikan SD SMP. Itu yang kami mau, bahwa memang beda antara pendidikan andragogik dengan pendidikan memang orang usia dini. Ya, ini yang kami mau ada pendekatannya, mungkin kita berbagi pada malam ini. Saya kira itu Ibu Andi Ira, dan sangat luar biasa pada malam ini. Terima kasih banyak Ibu Andi Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Mungkin masih ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau sharing terkait materi kita pada malam hari ini. Ya. Ya, jadi mungkin sedikit tambahan bahwa penerapan budaya positif di sekolah itu tentu perlu kolaborasi antara semua, tidak hanya guru saja, tapi seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah itu turut berpartisipasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi bagaimana kita sebagai guru membuat yang pertama tentu saja kita harus menjadi teladan bagi siswa-siswa kita. Dengan kita menjadi teladan bagi siswa-siswa kita atau murid-murid kita, maka tentu saja itu akan menjadi contoh yang baik untuk siswa kita. Nah, kemudian mungkin kaitannya dengan restitusi bahwa dan posisi kontrol juga adalah satu hal yang sangat berkaitan erat dengan penerapan budaya positif di sekolah, karena dengan kita mungkin kita sudah bisa meninggalkan jika mungkin dalam hal penerapan di sekolah kita masih dalam posisi pertama yaitu sebagai penghukum, mungkin kita bisa mulai naik tingkat baik itu sebagai manajer ataupun lebih lagi sebagai seorang pengontrol seperti itu, atau lebih baiklah minimal kita berada di tingkat posisi sebagai seorang teman, apalagi setingkat dengan SMA SMK, mungkin seperti itu. Itu sedikit tambahan saya mungkin Bu Andi Ira selaku moderator pada malam hari ini. Saya yakin teman-teman rekan-rekan ini bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Baik, akhirul kata mungkin ini adalah akhir dari kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di kegiatan kombal berikutnya, dan dengan Pak, maaf, ada mungkin sedikit tambahan dari Pak Iqbal sebelum saya tutup. Dikasih ingat daftar hadir Bu Esti. Iya, Pak Iqbal mungkin ada sedikit tanggapan sebelum saya tutup, Pak. Saya persilahkan. Bisa juga menambahkan. Iya, silakan Pak Bim Bim. Bisa, Pak Bim Bim juga. Mungkin Pak Iqbal terlebih dahulu karena Pak Iqbal dulu yang raise hand.
Diingatkan absensinya Bapak Ibu. Ya, jadi kembali saya mengingatkan bahwa ada di kolom chat link absensi, silakan diisi Bapak Ibu. Untuk sertifikatnya juga akan muncul. Iya, mungkin Pak Bim Bim bisa langsung mengambil saja karena Pak Iqbal Pak Bim Bim langsung nih Pak Bim Bim. baiknya Semua Pak satu Bim kata Pak Bim Bim. Siap. Mana Terima kasih, silakan Pak, silakan. Makasih Wajahnya, banyak Pak. atas Mic-nya Pak kesempatan yang Iqbal, diberikan. mic-nya. Jadi menarik sekali materi yang dibawakan Ibu Andi Ira. Saya kembali supaya menghemat waktu dari tanggapan dari Pak Ali Amran. Kebetulan senior saya itu di Perajabatan. Pakai jaring. Masya Allah. Reunian ini. Jadi menambahkan, jadi pembelajaran untuk orang bukan dewasa ya, remaja karena kita masih SMA, SMK. Kalau saya pribadi bilang remaja. Jadi model pembelajaran bagi remaja itu biasanya memerlukan pendekatan aktif dan kolaboratif. Yang kedua dengan menggunakan teknologi dan pembelajaran digital. Yang ketiga, pendekatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, bagaimana kita menciptakan suasana di dalam kelas, suasana pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga anak-anak itu menarik untuk menerima materi-materi yang diberikan oleh gurunya. Mungkin itu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih Luar banyak biasa. Pak atas tanggapannya yang sangat luar biasa. Mana wajahnya Pak Kan Bim Bim? ini tambah mau berakhir, ini tambah hangat kurasa pada malam hari ini ya, seperti tidak mau ini. Bunda dulu, Pak Bunda, Bim Bim. Ibu Mala, Bu Iya. Hesti, Ibu Mala. Bunda dulu, saya persilakan kepada Bunda Ibu Mala untuk tanggapannya. Silakan Bunda. Ibu Mala. Bunda. Ya, mic-nya Bunda dikasih Ya, on. mungkin Bu. Atau Pak Iqbal mic-nya, salah satunya saja dikasih on mic Pak. Ya, mic Pak. Atau mungkin salah tekan saja. Ya. Iya, jadi sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan bahwa untuk link absensinya itu ada di kolom chat. Silakan dibuka linknya Bapak Ibu. Kemudian mungkin Ibu malah hanya tidak sengaja kepencet dan tidak merespon dari tadi ini. Iya. Ya. Pak Iqbal kayaknya mau bicara. Jika tidak ada, oh iya, ada. Iya, Pak Iqbal, silakan Pak di unmute dulu mic-nya. Diaktifkan. Iya, Diaktifkan mic-nya, Pak. Pak mic-nya. Atau Bunda mungkin karena Kayaknya jaringannya Pak Iqbal itu. Silakan Pak Iqbal untuk atau ada tambahan lagi. Iya, mungkin sudah tidak ada lagi yang akan memberikan tanggapan. Baik Bapak Ibu, saya akan menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga kegiatan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dapat bernilai ibadah. Kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah dan menambah wawasan kita terkait bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Baik, akhirul kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator juga mendampingi dan membersamai Ibu Andi Ira selaku guru penggerak Angkatan 11. Saya akhiri kegiatan kita malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya.